Pemirsa News TV Pontianak masih di Gali Talk Show dan saya masih bersama Ibu Dr. Suriviana dan kita masih berbicara soal betapa pentingnya screening bayi baru lahir. Tadi dijelaskan bahwa ada beberapa tahapan, baik itu untuk pemeriksaan fisik dan lain-lainnya. Dan ini sangat penting untuk kita semuanya mengetahui apa yang terjadi pada anak-anak, terutama untuk bayi yang baru lahir. Nah, Ibu, pertanyaan saya selanjutnya adalah, kita tahu ini sangat penting karena kita bisa mendeteksi dini masalah yang terjadi pada anak. Dan yang paling sering terjadi adalah di kasus-kasus untuk bayi-bayi prematur. Bayi-bayi prematur, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bayi-bayi yang lahir normal atau dalam kondisi normal juga pernah mengalami kasus-kasus yang seperti itu. Bisa. Contoh misalnya bayi lahir dengan kondisi yang tidak bisa bernapas secara spontan. Artinya bayi asfiksia, bayi yang kekurangan oksigen saat lahir. Akibatnya dia butuh oksigen jangka panjang, misalnya di NICU dirawat. Akibatnya kan memang timbulnya adalah oksigenasinya terganggu. Nah, itu punya gangguan. Kalau yang berat ya dalam definisi artinya ada namanya, kita bilang kalau bahasa kedokterannya adalah asfiksia neonatorum yang berat. Nah, itu punya resiko satu, komplikasinya adalah cacat dalam hal parunya bisa mengalami gangguan seumur hidupnya. Kemudian komplikasi sama matanya, telinganya, dan yang kedua adalah oksigen di otaknya. Oke, Ibu, ini kalau boleh tahu penyebab terjadinya itu tuh apa? Apakah mungkin di awal waktu pada proses kehamilan ada masalah atau apa? Bisa semua, Mas Gali. Bisa masalah di ibu. Masalah di ibu, misalnya ibunya dengan hipertensi yang berat. Ibunya dengan gangguan misalnya letak plasentanya tidak pada tempatnya, tidak di atas, di bawah menutupi jalan lahir. Yang kedua misalnya bayinya besar, faktor bayi nih, bayinya besar. Atau bayinya letaknya sungsang dan segala macam, itu bermasalah nanti. Sungsang itu bokong lahirnya. Oke, berarti banyak faktor penyebab itu terjadi. Iya. Namun penanganannya kalau misalnya sudah terdeteksi ada masalah pada bayi, penanganan seperti apa yang dilakukan oleh dokter? Untuk apa ini? Untuk persalinannya? Untuk persalinannya? Ya, persalinannya artinya gini, sebenarnya ketika seorang ibu hamil, dia kan ada kunjungan antenatal, namanya kunjungan ke dokter kandungan atau ke bidan ya. Dan dikatakan bahwa ibu ini memiliki kehamilan dengan resiko tinggi. Artinya resiko tinggi, tadi penyertanya ibunya darah tinggi, kencing manis, atau bokong nih Bu, gitu kan, letaknya sungsang. Nah, kemudian anaknya besar Bu, bayinya, plasentanya di bawah, ya harapannya lahirnya tidak di fasilitas kesehatan yang terbatas, karena akan punya resiko untuk persalinannya yang sulit. Harapannya sih bawalah ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, yang ada dokter kandungannya, ada dokter anaknya, sehingga nanti penanganannya adalah timnya itu yang untuk menolong ibu dan menolong bayinya siap. Seperti itu. Ini menarik bahwa kita sudah mulai sedikit paham tentang masalah pentingnya screening untuk bayi baru lahir. Namun yang ingin saya tanyakan kembali adalah, tadi Ibu sempat di awal di segmen 1 Ibu menyebutkan bahwa banyak sekali jenis-jenis screening, mulai dari mata, telinga, dan lain-lainnya. Bahkan ada kasus-kasus yang terjadi setelah proses deteksi dini itu dilakukan. Nah, jenis-jenis screeningnya itu, pas screening itu screening apa dulu yang dilakukan? Selain fisik ya, tadi fisik sudah kita di awal. Fisik sudah di awal ya. Apa ada berapa banyak sebenarnya proses screening itu? Oke, kita bahas dari ujung kaki ke ujung kepala, berarti lebih enak. Boleh, silahkan. Oke, pertama pasti tadi telinga. Telinga ini bayi sehat, bayi sakit, biasanya kita harus lakukan namanya jadi pemeriksaan screening rutin. Kemudian yang kedua darah sebenarnya. Darah ini bayi sehat, bayi sakit juga dilakukan. Kita detek namanya hipotiroid kongenital. Jadi gangguan kelenjar gondok yang ada di leher kita ini, Mas Gali. Nah, ini untuk mendetek apakah ada gangguan pembentukan hormon tiroid dari sejak bawaan atau hamil ya. Nah, itu efeknya cukup berat tuh. Karena kalau kita tidak deteksi, resikonya adalah gangguan kecerdasan, jadi retardasi mental. Parah ya? Ya, dan makin lama kita deteksi, istilahnya gejala menetapnya akan makin lebih berat. Makanya perlu segera setelah lahir. Berarti itu mulai dari telinga? Ya, terus darah ya, terus kita masuk ke mata. Mata ini untuk memeriksa namanya retinopathy of prematurity. Retinopathy of prematurity ini biasanya kita lakukan pada bayi-bayi prematur. Artinya makin kecil usia kehamilan, artinya di bawah 34 minggu, 20 minggu, 28 minggu, kemudian makin kecil berat badan bayi lahirnya, 1000, 1500, 2000, akan makin berat resiko terjadinya ROP kalau kita tidak
lakukan pemeriksaan screening sejak awal. Sejak awalnya itu biasanya ratanya sekitar 2-3 minggu setelah lahir. 2-3 minggu. Sampai 3 minggu setelah ya, lahir. jadi kalau ininya 42 hari setelah lahir lah. Karena dia kan sebenarnya belum lahir, tapi harus dilahirkan karena dengan ada indikasi-indikasi tertentu ya. Seperti itu. Berarti telinga, darah, mata. Bagaimana kemudian dengan yang lain? Jantung. Jantung. Ya, karena pada bayi-bayi kecil atau bayi-bayi besar pun bisa bermasalah yang namanya kelainan jantung kongenital. Bisa kelainan jantungnya yang buat biru, sianosis, atau yang tidak biru. Jadi lakukanlah ekokardiografi. Dan ini bayi-bayi prematur penting karena kan pertumbuhannya belum sempurna. Jadi kita harus lakukan ekokardiografi untuk screening jantung. Kemudian screening kepala. Kepala? Ya, kita lakukan namanya USG kepala. USG kepala itu untuk mendetek, balik lagi ini bayi prematur nih yang sering, atau bayi-bayi yang asfiksia tadi yang kita bahas di awal sekali. Itu punya resiko karena pembuluh darah di otaknya ini mudah pecah. Jadi akan ada perdarahan di kepalanya. Oke. Berarti ada sudah 5. Ada lagi, Bu? Yang lain Yang mungkin tidak screening. belum rutin dilakukan ya, tetapi ada namanya pemeriksaan screening tulang. Tulang? Ya, karena bisa terjadi namanya deposit kalsiumnya kurang. Sehingga jadi namanya osteopenia prematuritas. Karena belum waktunya lahir, dia lahir, kecukupan dari ibunya belum transfer ke anaknya dengan baik. Nah, dari 6 screening atau 5 screening utama yang sudah disampaikan tadi, yang paling sering kasus bermasalah itu di mana? Kalau untuk bayi prematur ya kita bahas, ROP ini masih jadi masalah cukup besar. ROP? Ya, jadi kebutaan ya, efek samping dari retinopathy of prematurity ini. Berarti kalau misalnya sudah terdeteksi misalnya ada masalah dengan matanya, apakah ada penanganan khusus, Bu? Nah, apakah bisa diperbaiki ya, Pak? Ini masih tergantung grade-nya lagi, Mas Gali. Jadi screening awal itu penting, tujuannya apa? Kita lihat, oh ternyata masih retinanya, pembuluh darah retinanya oleh dokter mata ya, bukan oleh dokter anak, yang melakukan nanti dokter mata. Screeningnya adalah, oh pembuluh darah matanya ini belum matur, akan di follow up oleh dokter mata sampai dinyatakan, oh pembuluh darah retinanya sudah cukup untuk bisa berkembang dengan baik. Berarti seiring waktu setelah deteksi awal, kalau misalnya ditemukan gejala atau masalah pada beberapa bagian tubuh atau organ, bisa dideteksi dan bisa di follow up. Ya, dilanjutkan. Untuk menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan masalah-masalah ini kerap terjadi pada bayi prematur. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bayi sehat normal, pun, bayi normal sehat yang juga. berat badan cukup bisa terjadi. Oke, pemirsa, ini bahasan yang cukup berat bagi kita, tapi akan kita permudah ya bahasannya. Ibu dokter sudah memberikan penjelasan semudah sesimpel mungkin, mudah-mudahan tersampaikan dengan baik untuk pemirsa yang ada di rumah. Ingat sekali lagi, screening bayi baru lahir itu penting dan penanganannya juga harus segera. Dan masih banyak lagi yang akan kita bahas setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.